Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua SDKIP Amlapura beserta jajarannya, yang saya hormati Kakanwil atau yang mewakili Provinsi Bali, yang saya hormati pula Kakandep beserta jajarannya, para tenaga pendidik dan kependidikan SDKIP Amlapura, seluruh mahasiswa dan sivitas akademika SDKIP Amlapura, dan para rektor, lupa namanya, para rektor yang dalam hal ini Prof. Kedep Supagiaste. Hadirin yang berbahagia, dalam sejarahnya moderasi beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Agama-agama yang hidup di Indonesia sudah sejak lama mengajarkan umatnya untuk selalu hidup berdampingan secara harmonis, baik secara intern maupun antar umat beragama. Namun di tengah kompleksitas dan dinamika kehidupan berbagai berbangsa saat ini, moderasi beragama akhirnya menjadi sangat urgent untuk kembali dipahami dan dipedomani. Moderasi beragama sangat berkaitan erat dengan upaya kita menjaga kebersamaan melalui sikap tengah rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Berdasarkan pengertian tersebut, agama sesungguhnya tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara pandang dan sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang memahami dan menjalankan ajaran agamanya yang secara ekstrem. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama agar bergerak di tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Salah satu prinsip dasar penyangga moderasi beragama adalah toleransi, yang menurut Cohen diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh aktor dengan cara menahan diri dari campur tangan perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun aktor tersebut percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa moderasi itu adalah prosesnya, toleransi adalah hasilnya. Dengan demikian, toleransi sebagai salah satu hasil dari proses moderasi beragama akan mendorong hubungan sesama umat beragama yang dilandasi saling pengertian, menghormati, menghargai, dan kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang saya cintai, mengingat moderasi beragama sudah masuk ke dalam rencana program jangka menengah nasional 2020-2024 di Bappenas, di bawah klaster regulasi mental dan pembangunan kebudayaan
maka semua kementerian dan lembaga termasuk perguruan tinggi agama di semua agama wajib menjalankan program dan kegiatan moderasi beragama. Misalnya, membentuk pusat kajian moderasi beragama dan memasukkan moderasi beragama ke dalam Tridharma perguruan tinggi. Saya percaya STKIP Amlapura dapat merespon program nasional ini dengan baik, karena masalah moderasi beragama, kerukunan dan toleransi dalam agama Hindu juga banyak diajarkan. Misalnya, Hindu mengajarkan bagaimana umatnya menghormati kebinekaan. Ajaran ini dapat kita baca di dalam Kekawin Sutasoma yang mengatakan, Hyang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu. Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya, karena Hyang agama Buddha dan Hyang agama Siwa sesungguhnya tunggal. Keduanya memang satu. Tiada dharma yang mendua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam karya tersebut telah menginspirasi banyak orang bahwa sesungguhnya umat manusia di Indonesia dapat dipersatukan dalam wadah keberagaman. Ajaran ini dapat kita baca dalam Atharva Veda Mandala 7 Mantra 52 Sloka 1 yang menyatakan, semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang dikenal dengan akrab. Semoga kami memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang asing. Semoga Engkau memberkahi kami dengan keserasian, kerukunan, atau keharmonisan. Kearifan dan kebijaksanaan lainnya dalam Hindu dapat menjadi modal besar bagi perguruan tinggi agama Hindu untuk dikembangkan, seperti konsep Trihita Karana yang menjelaskan bahwa umat manusia akan mendapatkan kebahagiaan jika mampu hidup harmoni dengan alam dan lingkungannya, dengan sesama manusia dan dengan Tuhan. Begitu juga konsep Tattva Masi yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ini adalah sikap etik sosial yang sangat penting untuk membangun hubungan kemanusiaan tanpa batas. Konsep yang lain adalah swadharma negara dan swadharma agama yang jika dilaksanakan secara mutual akan menghasilkan harmoni baik dengan sesama maupun warga negara lainnya. Tentu masih banyak lagi yang dapat kita elaborasi lagi dari konsep dan ajaran agama Hindu lainnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, STKIP Amlapura saya pandang memiliki peluang besar untuk menginternalisasikan moderasi beragama melalui berbagai aktivitas akademiknya, sehingga perguruan tinggi juga memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan kehidupan beragama. Oleh karena itu, Sivitas Akademika juga perlu merenungkan kembali pernyataan Tripodcast yang menyatakan kalau bangsa Indonesia tidak pandai mengolah keanekaragaman agama, etnik, budaya, dan lain-lainnya, maka Indonesia akan dapat pecah menjadi negara-negara kecil. Apabila potensi sosiokultural itu tidak dikelola dengan baik, besar kemungkinan akan melahirkan pergesekan kultural yang berujung pada ketidakstabilan politik dan integrasi bangsa. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, baik secara kolektif maupun individu harus memiliki kesanggupan untuk memahami secara utuh konsep berbangsa dan bernegara, lalu menjadi lebih operasional dalam praktik kehidupan, sehingga tidak cukup hanya di level kesadaran dan kognisi. Tampaknya karya J.H. Kirsak berjudul Kultural Literasi dapat menjadi inspirasi kita untuk kembali melek budaya, dan itu semua harus dimulai secara individual.
Melek budaya dapat diartikan sebagai usaha sadar mewujudkan sesuatu yang ideal menjadi aktual, dari gagasan menjadi tindakan nyata. Melek budaya juga artinya melek kebangsaan yang secara luas dimaksudkan sebagai strategi yang harus dilakukan agar konsep kebangsaan itu menjadi aktual dan menjadi kelakuan yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Melalui melek budaya ini pula, pandangan setiap warga negara maupun kelompok menjadi absah dan memberikan jiwa dan roh bagi individual maupun kelompok dalam memandang lingkungan sekitarnya, termasuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tindakan melecehkan, diskriminasi, menodai dan menistakan, terlebih dengan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan, setidaknya dapat direduksi melalui melek budaya dan moderasi beragama. Oleh karena itu, kampus atau perguruan tinggi agama Hindu saya harapkan juga mengembangkan jurnalisme damai atau jurnalisme harmoni dengan menjadi moderasi beragama sebagai bahan utama untuk merawat kekayaan bangsa dan memelihara kerukunan yang sejak lama dicontohkan para leluhur dan pendiri bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa aspek penting yang dapat saya tekankan dalam sambutan ini. Semoga bermanfaat. Dan dengan mengucapkan Om Awidhanamastu, kegiatan seminar moderasi beragama ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Denpasar 12 November 2020, Direktur Jenderal Tertanda Trihandoko Seto.